jumpa lagi nih bersama saya Zara Sabita Suce. Nah pemirsa, kalian pernah nggak sih ngebayangin atau ngemimpi bahwa semenjak kalian ada di bangku sekolah atau di bangku kalian udah bisa jadi bos. Nah dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu mahasiswa teknik sipil Universitas Hasanuddin yang nggak cuma sibuk mikirin tugas bangunan tapi juga sibuk untuk membangun bisnis kuliner dari nol. Nah bisnis kuliner itu pasti sudah diketahui oleh para pemirsa, itu brand Yam Limau yang terkenal dengan nasi daun jeruknya. Nah untuk itu kita akan ketemu langsung dengan ownernya dan berbincang mengenai bisnis yang ia telah bangun. Yuk langsung aja kita temuin. Assalamualaikum Kak Ardi. Nah, jadi pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kak Ardi Mansyah, mahasiswa teknik sipil Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kakak Suce. Iya, ini saya manggilnya Kak Ardi aja ya? Ya, benar. Iya, sekarang angkatan 2021 ya, Kak? Betul, Kak, angkatan Oke, 2021. Berarti sekarang sudah menempuh semester 8 ya? Sekarang sudah semester 8 dan proses susun skripsi juga. Oh iya, Jadi berarti udah agak mau ini wisuda juga ya Kak? Oke. Nah Kak, sebelum kita bicara lebih banyak terkait dengan usaha bisnis Kakak, khususnya dengan Yam Limau ini, kita bicara dulu nih, kenapa sih Kakak akhirnya ikut aktif terlibat ikut memilih untuk aktif sebagai mahasiswa teknik sipil di kampus Unhas, itu gimana ceritanya? Kalau dari awal memang sebelum sampai ke tahap punya bisnis, Iya. sebelumnya enggak pernah kepikiran punya bisnis. Iya. Iya. Berangkat dari kampung saya di Wajo. Oh asli Wajo. Kabupaten Wajo, Siwa, tepatnya di Siwa. Berangkat dari Kabupaten Wajo, Siwa ke Makassar, tujuannya cuma satu, kuliah. Kuliah. Iya. Kemarin kenapa saya memilih jurusan teknik sipil? Teknik sipil. Iya, karena kebetulan ada om yang rekan jejaknya dia di teknik sipil. Jadi saya tertarik mengambil teknik sipil. Oh, jadi ada contoh yang dilihat Ada contoh, ada ya. omnya kemudian memilih mahasiswa teknik Iya, sipil. kebetulan Kenapa saya- di Unhas, Kak? Kenapa nggak di Kenapa kampus di lain Unhas? gitu? Sebelumnya waktu pendaftaran, sebelumnya saya sempat lolos juga di Politeknik Negeri Ujung Pandang. TNUP? Iya, dengan jurusan yang sama, teknik sipil, tapi dia fokusnya di perancangan bangunan gedung. Oke. Nah, terus kemudian melalui jalur ketua OSIS, Oke. iya di Unhas, lolos juga. Iya. Siapa sih yang tidak mau Unhas? Iya, betul banget. Kampus terbaik sudah Iya, menjadi salah satu kebanggaan kita ini. betul. Salah satu kampus terbaik di Indonesia saat ini ya. Tadi dimention masuknya lewat jalur ketua OSIS Iya, ya, Kak? jalur ketua Nah, OSIS. mungkin juga boleh nih informasi bagi para pemirsa Unhas TV yang juga mungkin saat ini tengah mengemban amanah sebagai ketua OSIS itu, ya mungkin boleh diberitahu cara-caranya nih Iya, untuk kalau masuk di Unhas jalur Iya. ketua OSIS. Kalau kemarin dari beberapa jalur SNMPTN, SBMPTN. Iya. Nah, ada juga ternyata jalur mandiri. Nah, Iya. saya tahunya kemarin jalur mandiri itu cuman jalur yang non subsidi yang dibayar berpuluh-puluh juta, iya. Iya betul. Tapi ternyata ada beberapa jalur. Salah satunya adalah jalur ketua OSIS. Ketua OSIS. Nah, proses kemarin hingga lolos jadi di jalur ketua OSIS, tahapnya adalah untuk kabupaten kota yang setara Kabupaten Wajo itu kuotanya cuma satu kabupaten. Oke, berarti Kak Ardi ini perwakilan dari Kabupaten Wajo ya, Kak? Ya mungkin. Iya, karena satu dong kuotanya. Iya. Kuotanya cuma satu kabupaten. Oke.
Itu enggak. Oke, tadi ada paksaan nggak dari orang tua atau orang terdekat untuk ngambil jurusan teknik sipil ini? Atau mereka ngedukung aja? Kalau dari orang tua, sejak SMP, SMA sampai sekarang, apapun pilihannya kalau itu baik, pasti gas aja, Didukung ya? gas aja, dukung. Iya, nggak pernah ada, cuman pasti saya selalu minta pertimbangan, ini bagus atau tidak. Ya, pasti tetap ada proses diskusi iya, ya. pada intinya dia selalu support full. Selalu disupport ya. Nah Kak, bicara mengenai jurusan teknik ini ya, Iya. kita tahu gimana susahnya kuliah di teknik, apalagi di kampus Universitas Hasanuddin. Ekspektasi dan realita kuliah sebagai mahasiswa teknik sipil Unhas itu gimana sih Kak? Apa memang udah kebayang nih dari SMA bakal susah atau gimana? Nggak pernah kebayang Kak. Oh, Dan pernah? ternyata lumayan, bukan Iya. lumayan sih, Susah. susah membagi waktunya. Iya. Belum lagi dengan kegiatan-kegiatan laboratorium yang cukup Iya. padat. Betul. Iya, betul cukup padat. Apalagi mungkin kalau kuliah cuma ambil kuliah toh, itu kan kurang menantang. Iya. Kurang menantang ya Iya, kalau makanya, kuliah toh. apalagi kalau ambil organisasi, Iya. kesibukan di luar, ya cukup susah tapi aman lah. Aman Enjoy. ya. Enjoy sebagai mahasiswa teknik. Iya. Nah jadi pemirsa yang mungkin kemudian masih SMA yang menonton ya, Iya. kemudian tertarik juga untuk gabung sebagai mahasiswa teknik sipil Universitas Hasanuddin. Nah selama belajar kurang lebih dari 8 semester, pembelajaran apa nih Kak yang mungkin boleh Kakak sharing, atau pembelajaran yang mungkin sebelumnya tidak pernah dibayangkan oleh Kak Ardi yang menjadi suatu pembelajaran penting selama menjadi mahasiswa teknik sipil Unhas? Yang pada intinya yang saya banggakan menjadi mahasiswa teknik sipil Unhas adalah dari hal-hal yang berhubungan dengan konstruksi, Iya, pembangunan, jalan. Iya. Ternyata kita yang terlibat dalam pembangunan seperti itu. Iya. Kita yang merancang mulai dari fondasi, budgeting dan lain-lain. Kita yang turut ambil dalam. Jadi secara tidak langsung melalui jurusan teknik sipil, kita bisa berkontribusi lebih untuk bangsa dan negara. Oke, jadi menjadi mahasiswa teknik sipil banyak ya Ya. bidang-bidangnya Kak, bukan hanya sekedar merancang tapi juga Iya. ada budgetingnya, perencanaan yang Iya, benar-benar banyak, harus matang sebelumnya. Iya. Oke, nah selanjutnya kita akan bicara mengenai usaha-usaha Kak Ardi nih ya sebelum adanya Yam Limau ini, karena Iya. ada 2 usaha ya sebelumnya Kak. Iya, sebelumnya ada 2 usaha. Oke, nah yang pertama itu di bidang pertanian hidroponik ya Kak, Iya. yaitu selada dengan nama brand Kaju. Itu boleh diceritain Nah, singkatnya itu sebelumnya singkat aja ya. aja. Iya. Itu sih saya anggapnya belum jadi pebisnis, Iya, tapi oke. jadi pedagang, sekedar menjual aja. Ini tahun 2020 ya Kak? Iya, Berarti jadi saat itu masih SMA dong? Jadi saat itu transisi setelah pengumuman SNMPTN itu kan kosong tuh waktu. Banyak Oh. waktu kosong itu. Oke. Sambil menunggu waktu kuliah. Hmm. Saya Oh iya, lagi cari iya. kesibukan lain ya? Saya kebetulan orangnya nggak bisa tenang saya. Oke. Ya, nggak bisa tenang. Jadi cari kesibukan, dan kebetulan waktu mengurus sebagai ketua OSIS di SMA pernah mengikuti kegiatan study tour. Nah, study tour kita berkunjung ke SMA, salah satu SMA di Makassar, saya lupa SMA berapa. Tetapi pada saat itu yang kita highlight dari sekolah itu adalah pertanian hidroponiknya. Oke. Ya, balik dari situ ya kayaknya cocok ini. Apalagi di kampung untuk petani selada dan lain-lain itu belum populer. Iya. Jadi saya mencoba hal ini dan ternyata cukup bagus. Ya. Oh jadi belajar dari study Tour ya. Study tour ya Kak? Iya, Oke. study tour. Berarti ini pengembangannya di Wajo ya saat itu? Iya, dulu. Sekarang Iya. udah nggak lanjut. Oke. Nah setelah brand Kaju tadi ya Kak? Ya, kaju. Kaju itu plesetan dari bahasa Bugis. Kaju. Kaju kan itu artinya sayur. Sayur. Iya, Oh hidroponik. Kaju. Ya, Iya, kaju. Bugis. Iya. Nah, jadi Plesetan aja itu. iya, pengetahuan baru nih buat para pemirsa yang mungkin bukan orang Bugis ya. Jadi dalam bahasa Bugis itu sayur, Bahasa Bugisnya itu kaju. kaju. Kaju Iya. itu sayur. Sayur, Ya. yes, that's true. Oke. Yeah. Nah selanjutnya nih, yang kedua Kakak Ardi ini pernah membangun namanya bisnis F&B ya Kak? Iya. F&B. F&B ini brand pisang gepeng itu kayak gimana ya? Iya, pisang gepeng. Jadi juga itu berangkatnya dari gabut juga. 2021 ya ini Kak? Iya. Berarti jadi, masih maba itu atau gimana? masih di kampung. Oh belum masuk kuliah Iya, berarti? belum masuk kuliah, tetapi di hidroponik
udah bosan lagi cari pindah ke F&B lagi, jadi agak kurang konsisten ya, cu. Tapi oke. iya, saya ambil lagi tuh F&B, jualan pisang gepeng. Jadi kalau kakak taunya mungkin pisang pepek ya, kalau di Makassar. Pisang pepek. Iya, pisang pepek, pisang pepek. Tapi ada inovasi saya dari itu pisang gepeng itu. Saya buat lebih tipis lagi. Berarti ini di Wajo ya kak saat itu? Iya, di Wajo, iya. Oke. Sebelum masuk kuliah juga? Sebelum masuk kuliah, jualannya dari rumah, tetapi saya manfaatkan ini, FB. Di FB banyak ibu-ibu yang cari makanan. Oke. Nah, dari dua usaha ini kan, kakak mulai itu sebelum masuk kuliah. Tahun 2020 tadi untuk Kaju dan pisang gepeng ini 2021, tapi sebelum masuk kuliah saat itu ya kak? Sebelum masuk kuliah. Oke, dari dua usaha ini yang tadi ada sedikit tidak konsisten untuk melanjutkan. Apa nih pembelajaran yang kakak dapat dari membangun dua usaha tersebut? Setidaknya ya, dari dua bisnis ini, jual sayur, jual pisang. Jual sayur dan pisang. Walaupun tidak berlanjut, walaupun tidak konsisten, tetapi setidaknya saya sudah tahu, saya sudah rasa itu bagaimana ternyata begitu senangnya kalau kita punya penghasilan. Iya. Kalau kita mau minum kopi, tapi ternyata uangnya hasil keringat kita sendiri ya. Poinnya di situ. Nggak perlu minta lagi sama orang tua. Minta sih, tapi setidaknya uang jajan kayak kopi bertambah itu gitu. Udah bisa dari uang kita sendiri. Dan yang saya bawa dari pada saat itu sampai sekarang itu adalah semangatnya. Saya semangat kalau makanan saya dimakan, dibeli orang. Itu yang terbawa sampai sekarang. Menjadi salah satu penyemangat tersendiri ya buat Kardi. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan ngomongin soal brand Yam Limau ini ya Kak. Limau. Tapi sebelum itu ini bisa dilihat di samping kita para pemirsa, mungkin ada yang penasaran ini produk best seller ya dari produk best seller Yam Limau. Mungkin boleh ini ada apa aja Kak? Kalau dari Yam Limau ini, dari menunya ada 3 minuman. Minumannya ada 3, ada es teh, ada orange squash, dan ada limau squash. Limau squash, oke. Menunya ada 5. Tapi saya tampilkan sini 3. Yang paling best seller pokoknya. Yang paling laris lah. Pokoknya ini black pepper. Kalau kita dapat black pepper cuma di hotel-hotel ya, kadang di buffetnya itu. Mahal kan? Ini 15.000. Oke, dengan harga pelajar ya? Iya, black pepper dong ini. Pakai merica asli. Ini ada spicy salted egg. Salted egg juga kan terkenal mahal itu. Iya, betul. Iya. Terus ada tumis mata. Tumis mata ini harusnya kan sambal mata itu mata. Iya. Tapi saya experience-nya kalau tumis mata itu agak terganggu dengan bau-bau ininya, mentahnya. Jadi inovasinya saya tumis. Dan ternyata jadi best seller. Jadi ada beberapa inovasi ya yang kemudian dihadirkan di Yam Limau ini. Nah Kak, kenapa sih kemudian kepikiran buat bisnis kuliner seperti Yam Limau ini? Awalnya ceritanya tuh gimana? Apakah karena ingin memenuhi tadi yang kopi ya, atau gimana? Tambah-tambah uang jajan atau gimana? Jadi dari semester 1, 2, 3, 4, 5, saya kepikirannya buat bisnis itu di semester 2 sebenarnya. Berarti 2022 ya Kak? Ya, semester 2. Cuman karena masih baru ini kuliah. Iya, pasti. Iya, semester 1 tuh pasti nyesuaiin dulu ya sama sebagai mahasiswa teknik sipil. Ya, sambil kumpul-kumpul budget juga. Iya, kebetulan saya terus di semester 5 baru berani. Tapi beraninya karena kebetulan saya dapat beasiswa dari kampus. Namanya kampus beasiswa KIP kuliah. Iya. Jadi ada tuh dikasih 6.600.000 per semester. Iya. Ya, saya kepikirannya kalau setiap beasiswa ini keluar, nggak tahu ya, kenapa cepat sekali habis. Iya, cepat sekali habis. Nah, pikiran saya kalau alurnya cuma begini terus, ya pilihannya cuma satu, habis. Iya, betul. Tapi kalau ini menjadi sebuah usaha, pilihannya ada 2, habis atau bertambah. Latarnya di sini, dan kakak mungkin tahu lah bagaimana kehidupan menjadi anak kos. Tahu kan? Mahasiswa perantau. Iya. Kakak dari kampung ke kos, tahu lah bagaimana suka duka menjadi anak kos, dan itu semua yang menjadi latar belakang background saya kenapa pada akhirnya saya mau mulai bisnis. Tapi mau mulai bisnisnya dari awal itu sekedar informasi, dari awal ini saya tidak bangun sendiri. Ada teman saya yang namanya Yogiansyah.
Kak siapa? Kak Yugi. Kak Yugi, oke. Iya. Dia kebetulan dia untuk melanjutkan pendidikan di kuliah dia tidak, tapi ada pengalaman sebagai di bidang usaha juga F&B. Oh, Makanya sama. ya dari meja-meja kopi ya nongkrong-nongkrong cerita kepikiran ayo deh kita buat bisnis. Saya andalkan Anda dari segi pengalaman sebagai di dunia F&B, dan yang saya jual dari diri saya kebetulan saya suka masak. Oh, Iya. oke. Makanya kepikiran Suka buat masak. Ayo collab. Jadi saya mulai berdua dengan teman-teman saya. Tapi itu cuma berjalan kurang lebih 2 bulan. Ada beberapa kendala dan lain-lain. Apa tuh kendalanya, Kak? Kok cuma 2 bulan gitu? Kendalanya salah satunya mungkin waktu ya. Iya. Kuliah. Penyelesaian waktu juga ya? Penyelesaian waktu. Terus bisnis mulai dari ternyata harusnya waktunya, semangatnya, effortnya itu jauh lebih ekstra lagi. Iya, harus. Ya, harus. Hingga pada akhirnya ada beberapa kendala. Dia juga sibuk dan kebetulan sementara menjalankan, Iya. dia daftar kuliah juga. Oh. Keterima juga kuliahnya. Saya juga sambil kuliah juga dan dan dalam 2 bulan itu penjualan lancar kok. Dari awal hari pertama launching sampai 2 bulan itu penjualannya naik terus. Iya. Tapi saya tidak tahu kenapa 2 bulan menjual ini, tapi profitnya nggak ada. Oh, oke. Capek, waktu pokoknya tidur itu kalau biasanya paling lambat mahasiswa jam 1 ya. Iya. Jam 1. Semenjak ada bisnis, tidurnya jam 4, jam 3. Iya, banyak yang harus diurus ya. Atau bahkan habis sholat subuh. Pokoknya harus ekstra lagi. Waktunya, effortnya, dan lain-lain. Hingga pada akhirnya dia juga mungkin agak capek ya. Menjual 2 bulan, tapi untungnya nggak ada. Saya juga heran, kenapa? Iya. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk tarik diri. Saya juga dilema pada saat itu. Oke. Dilema hingga pada sekarang ya. Ada waktu setelah bulan 11, bulan 12 itu penjualan, dan mencapai waktu libur itu bulan 1 sampai bulan 2 Iya, antar hingga awal semester bulan 3 ya. itu bulan libur mahasiswa. Iya. Saya bingung. Struggle-nya di mana ketika pada teman saya tarik diri dulu sebelum di sini tempat menjual saya pakai kontainer, box kontainer. Oh, box kontainer sebelum ini ya? Iya, di Oke. depan ruko. Iya. Tapi ketika teman saya tarik diri, pada saat itu keuangan bisa dibilang udah habis. Amunisi terakhir, uang kos dan lain-lain pokoknya Iya. habis sudah. Oke. Kebetulan dan struggle-nya lagi, box kontainer saya yang di depan Ruko. ruko itu sudah disuruh kasih pindah juga. Karena tempatnya belum bayar. Oke. Iya, tempatnya belum bayar. Saya pusing. Saya butuh waktu sekitar 1 bulan lebih untuk kembali. merenungi, untuk kok bisa ya penjual setiap hari porsinya dan terjual itu semakin banyak, tapi untungnya nggak ada. Saya bingung kenapa. Jadi 2 bulan sambil saya cari-cari orang-orang yang sukses di bidang F&B ayam misalnya, saya belajar. Kok bisa ya saya menjual kurang lebih 2 bulan, penjualannya ada, trafficnya lancar, tapi untungnya nggak ada. Nah, 2 bulan itu saya manfaatkan jeda 2 bulan, libur, tutup. Iya. Udah diusir juga, Dari ruko itu iya, yang kontainer dari depan ruko itu. ruko, iya. sambil saya cari tempat-tempat yang bisa dibayar per bulan. Dapatlah saya tempat ini. Kondisinya sejak awal nggak ini. Ya, yang jelas bisa menjual lah. Iya. Tapi lokasi untuk di sini lumayan strategis loh, Kak. Mengenai di Jalan Poros Malino, kemudian depan Iya. kampus Fakultas Teknik Universitas Hasan. Kalau dibilang strategis, sangat strategis. Iya. Karena saya kan Gensi nih. Iya. Target pasar saya adalah Gensi juga dong, Gensi mahasiswa. juga. Jadi bisa dibilang dari angka 100%, Iya. 75% dominan customer saya adalah mahasiswa teknik Unhas. Oke. Dari Unhas untuk Unhas. Unhas. Iya. Sangat mengabdi ya, Kak. Iya. Oke, jadi cerita yang panjang ya pemirsa. Iya. Mengingat tadi awal membangun bisnis ini adalah dari yang pertama ini adalah uang keep ya.
Dan nggak langsung habis aja, biar uang yang kemudian diterima dari hasil beasiswa itu bisa bertambah bahkan lebih dari 6 juta lebih tadi ya Kak. Supaya mencukupi ya. Oke, dan kemudian ternyata Kak Ardi ini tidak membangun, awalnya itu tidak membangun bisnis ini sendirian. Ada teman yang menemani. Ada teman. Namanya Yuki tadi. Kak Yuki ya. Oke. Dan kemudian memang ketika yang saya dapat nih ya dari penjelasannya Kak Ardi, bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingin memulai usaha, memang harus ada ekstra yang lebih dalamnya. Harus ada effort, kita harus mengorbankan waktu tidur, waktu ini dan lain sebagainya, waktu bermain dan keluar sebagainya untuk melakukan apa yang sedang kita usahakan. Untuk teman-teman yang mau memulai bisnis sambil kuliah, kita harus berani. Beraninya dalam hal apa? Berani dalam waktu bermain kita kurang. Betul. Waktu santai kita berkurang, waktu tidur kita berkurang, waktu pulang keluarga ke kampung berkurang. Pokoknya beraninya dalam hal itu. Betul. Iya, emang betul. Oke, nah Kak, berbicara mengenai ayam limau ya Kak, kenapa kemudian tadi kan suka memasak? Suka tapi kan memasak. kalau masak kan banyak. Kenapa kemudian memilih rice box dan nasi daun jeruk itu kenapa Kak? Ini menarik ini. Oke. Jadi ayam limau itu dari apa ya? Dua penggalan kata yang cukup alay lah. Kenapa alay? Alay kenapa? Ini kan bahan dasarnya ayam toh. Ayam. Namanya ayam. Jadi ayam itu ayam. Ayam itu ayam. Karena saya suka nonton ini ya, film-film kartun juga. Namanya ayam. Terus limau itu karena sebagai value utama dan ciri khas utama dari brand saya itu adalah nasi daun jeruk. Makanya namanya itu limau. Limau itu jeruk limau. Jeruk limau. Bahan dasar nasi saya itu daun jeruk limau. Namanya jadi lahirlah nama ayam limau. Ayam dengan ayam dan limau. Nasi daun jeruk ya Kak? Yang menandakan bahwa bahan dasar utama dari produk saya itu adalah ayam, dan ciri khasnya dari segi rasa dan lain itu identik dengan khas daun jeruk. Oke. Kenapa sih milih nasi daun jeruk awalnya Kak? Kenapa nggak yang lain aja? Kenapa ya? Dari semester 1 sampai semester 4, semester 5. Saya makannya di sini-sini dong. Banyak pasti di depan fakultas teknik juga dong. Dan yang paling banyak itu ayam crispy. Ayam geprek. Ayam geprek. Menu andalan kakak juga waktu kuliah. Betul. Ayam geprek. Pokoknya itu tuh. Kalau keluar jam istirahat pasti pilihannya itu bukan nasi campur, ayam geprek. Pokoknya adalah ayam. Dan pada akhirnya kenapa saya memilih nasi daun jeruk, karena saya sebagai konsumen ya. Butuh Ardi menempatkan diri dulu saya menempatkan diri sebagai konsumen. Saya untuk makan setiap hari nasi putih aja agak-agak butuh sentuhan lain gitu. Udah bosan ya? Kalau nasi goreng juga kan, nasi goreng ada rasa-rasanya juga kan. Nasi goreng Jakarta dan lain-lain, tapi udah populer juga. Nah, kita ini sebagai agensi kalau mau buat bisnis kita harus menciptakan value tersendiri. Supaya pada akhirnya produk yang kita punyai itu ada alasan tertentu kenapa orang memilih produk kita. Salah satunya adalah nasi daun jeruk. Nasi daun jeruk, kenapa nasi daun jeruk? Karena menurut saya dari segi selera juga, saya suka makan hal-hal yang aromatik. Aromatik. Mengundang selera juga. Mengundang selera. Nah, saya cari-cari tuh bagaimana cara buat nasi daun jeruk di YouTube, cari referensi bagaimana. Ternyata enak. Saya coba buat beberapa porsi dari kamar kos, kontrakan. Saya buat tester ke teman-teman saya. Ini enak nggak kalau dibuat jadi usaha? Dari 10 sampai 10 orang yang coba, semua bilang gas. Ya udah gas, nasi daun jeruk. Poinnya nasi daun jeruknya dapat. Nah, terus di ayamnya lagi. Ayamnya, mau tanya nggak kenapa ayamnya ayam pop? Kenapa Kak? Nah, kalau ayam crispy kan ayam geprek itu utuh kan, paha, dada, dan lain. Terus kenapa pada akhirnya saya menggunakan ayam pop crispy, nggak ada tulang. Memudahkan kita untuk makan juga. Jadi saya mau orang makan produk saya dengan cara yang simpel. Makannya cuman pakai sendok, langsung hap.
kenyang. Telan. Nggak butuh lagi tuh tangan kotor, Iya. sentuh sambal dan lain-lain. Iya. Iya. Oke. Dan yang saya banyak temui juga di ayam crispy yang saya makan, orang makan ayam crispy tapi dominan tepungnya. Iya. Oke. Jadi, Iya. iya. Lebih tebal tepungnya daripada ayamnya. Ayamnya. Jadi yang ada di Yam 5 itu salah satu value-nya juga kita beneran makan ayam. Ya, karena ayamnya sudah tanpa tulang. Ayamnya lebih dominan daripada tepungnya, itu sih. Ayam crispy, salah satu value dari produk saya itu. Ya. Menarik nih pemirsa, karena Kak Ardi sebelum memikirkan ide usaha, dia menempatkan diri dulu sebagai konsumen. Iya. Kita kira-kira orang-orang suka apa nih ya? Iya. Kira-kira orang yang dibutuhkan ini seperti apa? Kemudian muncullah tertarik untuk membuat bisnis ayam nasi daun jeruk ini ya Kak? Jadi untuk teman-teman, salah satu poin juga ini, kalau mau buat bisnis, sebelum buat produknya, sebelum launching produknya, pertama kita harus kenali dulu siapa yang menjadi customer kita. Target pasarnya. Siapa target pasar kita. Supaya kita arahnya ada. Mau jual di mana, cara brandingnya gimana, cara marketingnya gimana ya. Oke. Nah pemirsa, nah jadi saat ini sebenarnya Yam Limau ya Kak, Yam Limau ini sudah mempekerjakan kurang lebih dari 11 orang. Iya 11 orang. 11 saat orang. ini ada 11 orang. Iya luar biasa nih pemirsa. Bahkan sebelum lulus karir ini sudah membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Tapi pertanyaannya nggak, gimana sih caranya memimpin sebuah tim untuk bisnis sementara masih menjabat sebagai status mahasiswa? Iya. Awalnya waktu di kontainer itu awal launching produk. Iya. Awal Yam 5 buka itu saya punya tim hanya satu orang. Ya, satu orang. Iya. Satu orang. Kayak Yuki itu ya? Atau bukan? Bukan. Beda lagi? Iya, satu orang. Dan pada saat itu saya memposisikan diri juga sebagai karyawan. Jadi tim ada 2. Satunya karyawan saya dan saya 2 orang. Nah, ketika penjualan semakin naik dan kita ingin menghadirkan bagaimana orang untuk memakan Yam Limau atau pesan Yam Limau itu tidak menghabiskan waktu lama untuk menikmati Yam Limau. Kan itu biasa kadang kita pesan, tunggu beberapa waktu lama. Gitu ya. Ya, jadi saya mau hadirkan Yam Limau dengan cara yang cepat, tetap worth it lah untuk dimakan. Hingga pada akhirnya bertumbuh hingga pada saat ini sudah punya 11 tim, alhamdulillah. 11 timnya adalah ada 5 orang untuk dapur, ada 2 orang untuk kasir, ada 1 orang untuk accounting, ada accounting, sosmed 1 orang, dan apa lagi ya, kurir 2 orang. Oh, ada juga ya pesanan. Ada kurir 2 orang. Nah, salah satu value-nya juga dari Yam Limau karena saya menghadirkan layanan delivery by Yam Limau. Kan sekarang ada tuh Gojek, GoFood, GrabFood. Tapi menurut kakak mahal nggak? Kalau dapat promo murah, kalau enggak murah. Tapi Yam 5 ini juga sudah tersedia di Grab, ojol, pokoknya semua ojol lah. Nah, untuk sebuah merchant kayak Yam 5 itu kalau mau kasih masuk makanan brandnya di ojol, itu otomatis harga offline dan harga online itu berbeda. Di up harganya. Harganya sudah di up, terus ada lagi biaya pengantarannya. Jadi cukup mahal lah. Ini Yam 5 kalau didapat di Grab itu untuk menikmati kita harus keluar budget kurang lebih 30.000 ribuan. Iya, untuk padahal kalau aslinya 15.000 doang. 15.000, dapat 2. Iya. Terus saya lihat lagi customer saya, anak kos. Anak kos. Mau makan, tapi malas keluar. Nah, jadi saya hadirkan layanan delivery cukup 4.000. Sudah bisa chat di WA atau chat di IG. Kita di kos nih lapar, chat di WA, chat di IG, order sampai di kamar kos makan. Itu pengantarannya di mana aja Kak? Sekitar kampus Teknik Unhas, paling jauh area Samata. Kirain bisa kampus Unhas Tamlan. Kalau untuk kampus Tamlan, saya nggak hadirkan layanan delivery, tapi insya Allah outletnya yang akan bertambah ke sana. Jadi ini ya mungkin rencana bisnis ke depannya ya Kak? Iya Kak. Akan ada penambahan outlet lagi ke depannya atau gimana Kak? Iya. Impiannya ke sana. Kita udah bicara banyak nih Kak soal Kak Ardi sebagai mahasiswa teknik sipil, kemudian buka usaha 2 tadi sebelum kuliah dan sebelum ada Yam 5 hingga usaha Yam 5 ini ya Kak. Rencana ke depan Kak Ardi gimana sih? Apakah setelah lulus, target lulusnya kapan? Karena mengingat sudah semester 8, target lulusnya kapan? Kemudian bagaimana rencananya nanti setelah kuliah? Apakah akan melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa teknik sipil atau kemudian
fokus di bisnis atau gimana? Gimana ya? Bingung juga Ya, nih. sekarang- Atau diembat semua nih, mahasiswa juga. Kalau bisnis sekarang kan juga. diambat semua ini. Iya, apakah nanti setelah lulus akan seperti itu juga atau gimana? Rencananya ini kan sekarang sudah susun skripsi. Iya. Saya men-challenge diri saya menantang diri saya harus wisuda di bulan 8 ke atas lah. Tahun ini ya? Intinya tahun ini lah. Saya harus selesai. Saya harus sarjana teknik. Iya. Iya. Karena banyak orang yang kadang memulai bisnis yang awalnya berangkat dari kampung kuliah, tujuan utamanya kita kan kuliah, tujuan utama. Iya. Tujuan utama kita ini adalah cita-cita orang tua kita juga. Lihat anaknya sarjana. Kebetulan saya 2 bersaudara, hanya saya yang kuliah. Kakak Oke. saya juga memilih di bisnis. Dan Iya. saya kuliah. Memilih kuliah dan sekarang semester 8. Dan target saya bulan 8 harus sarjana. Dan kedepannya ketika sudah sarjana mungkin planning saya akan fokus diam di Limo dulu selama 2 tahun. Oke. Saya ingin merapikan sistem operasional, bagaimana pertumbuhan SDM yang Limau. Intinya bagaimana yang Limau bisa ekspansi ke Banyak tempat. Makassar lah, Hertasnin, Tedopuli. Pokoknya saya targetnya untuk yang Limau, Iya. untuk area-area kampus ada yang Limau di sana. Oke. Iya, pokoknya 2 tahun saya target yang Limau bisa ekspansi ke beberapa tempat dan ya nantilah lihat. Walaupun saya juga ada keinginan untuk menjadi bagian dari BUMN mungkin, karena kan saya teknik sipil nih, Iya. atau bergabung pada jasa-jasa konstruksi konsultan, Oh, benar. atau jika dikaitkan dengan bisnis, saya ingin punya CV atau perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor. Oke, Atau mimpi, konsultan. mimpi yang besar ya Kak. Kami doakan agar hal-hal tersebut. Kami tunggu ya Limo outlet di Kampus Unhas. Amin, Area, Masya ya. Allah. Oke, terakhir nih Kak, untuk menutup pembicaraan kita hari ini mungkin boleh disampaikan kepada para pemirsa Unhas TV yang Ya. mungkin kemudian setelah mendengarkan pembicaraan inspiratif kita hari ini juga tertarik untuk membuka usaha tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Gak tahu harus memulai dari mana? Iya, silakan. Untuk teman-teman pemirsa Unhas TV, Iya. mahasiswa teknik Unhas, atau umumnya Gensi, kita Iya. ini kan Gensi ya. Iya, betul. Gensi. Gensi itu harus kita buang itu framingnya Gensi itu malas-malasan Iya. dan lain-lain. Gensi itu hebat kok. Cuman butuh semangat aja, butuh kerja keras. Artinya untuk teman-teman yang punya mimpi untuk menjadi pebisnis, ya jangan tunggu untuk sempurna dulu baru dimulai bisnisnya. Iya, betul. Terkadang bisnis itu semua orang-orang sukses story di Makassar kayak Kaku Food, Iya. Brocil, Kaku, iya. Yota, itu berangkat dari mahasiswa semua juga loh, berangkat dari nol. Iya. Iya. Dan untuk memulainya, nggak usah mempertimbangkan, nggak usah takut bakalan gagal atau gimana. Mulai aja dulu. Iya. Bisa jadi ketika kita mulai ada banyak cara yang terbuka untuk kita melanjutkan bisnis kita. Karena yang terpenting adalah ketika memulai bisnis kita, walaupun kita memulai dari ilmu yang kurang, budget yang seadanya, tetapi ketika kita memulai bisnis, saya meyakini adalah kita harus belajar terus. Belajar dari mereka-mereka yang sudah sukses di bidangnya, belajar dari intinya tokoh-tokoh yang sukses di dunia bisnis lah. Kita harus belajar ketika kita sudah memulai bisnis. Tetapi pada intinya adalah teman-teman yang sudah punya secerca ide mau memulai bisnis, nggak banyak poin-poinnya yang ingin saya sampaikan. Poinnya adalah mulai aja dulu. Iya. Oke, jadi jangan takut untuk memulai Jangan dan jadikan takut. setiap kegagalan itu sebagai batu loncatan ya. Ya, kita jadi kalau gagal pun itu sebuah keberhasilan. Iya. Iya, Kita belajar sesuatu iya. dari itu. Dalam bisnis itu gagal itu adalah sebuah keberhasilan. Keberhasilan apa? Karena dari sekian banyaknya orang, banyak orang yang punya ide cemerlang. Iya. Banyak orang yang punya banyak modal dan lain-lain. Tetapi pada akhirnya ide bisnisnya hanya berakhir di pikiran Kepala saja, saja. tidak Iya. dieksekusi. Dan sebaik-baik bisnis adalah bisnis yang dieksekusi dong, Iya, yang dimulai oke. dong. Iya. Oke, terima Dan kasih tunggu banyak. dulu. Untuk kepercayaan terakhir, kepercayaan diri bahwa apa ya tadi? Untuk meningkatkan kepercayaan diri Iya, teman-teman semua yang ingin memulai bisnis ataupun yang menjalankan kuliah, bahwa orang pertama dan Iya. orang yang terakhir yang percaya dengan diri kita sendiri adalah kita sendiri.
Oke. Menaruh kepercayaan kepada diri sendiri ya Kak Ari. Oke, terima kasih banyak Kak Ari atas Terima kasih, insight-nya yang Kak. sangat luar biasa pada Iya. pertemuan kita kali ini. Luar biasa perjalanan Kak Ari pemirsa, mulai dari ide bisnis kecil yang hanya ada di kepala kemudian dieksekusi menjadi salah satu brand kuliner yang terkenal di Kabupaten Goa dan sekitarnya. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak. Sebelum ditutup, Oke. teman-teman pemirsa boleh follow IG Oke. Yam 5 dong. Iya. Ada di sini Yam 5. Boleh. Boleh ditemukan juga di GrabFood, Iya. Shopee Food, dan GoFood. Oke. Jangan lupa follow Instagramnya. Kalau mau di follow ownernya juga boleh juga. Oke. Thank you. Oke, jangan lupa follow ya pemirsa dan jangan lupa cobain nasi daun jeruk dari Yam 5. Yam Oke, terima kasih banyak nih Terima Kak kasih, Ardi Kak. atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang kali ini. Kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada para pemirsa Unhas TV yang selalu setia menyaksikan Unhas Story kali ini. Namun episode kali ini nggak lengkap rasanya kalau kita nggak cicipi langsung ya Harus nasi daun dong. jeruknya. Harus. Oke, abis ini saya langsung mau cobain nih pemirsa nasi daun jeruk dari Yam 5. Nah untuk itu, sebelum itu saya tutup dulu. Terima kasih kepada kalian semua dan untuk itu saya Sarah Sabita Sucem pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam Unhas Story dan salam inspirasi.